perkenalkan, aku Kak Valentina. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara melakukan P3K dengan menggunakan Mitela. Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya bagaimana, aku ingin kalian mengenal lebih dalam dulu soal P3K. P3K itu merupakan kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K ini berfungsi sebagai perawatan sementara sebelum ditangani oleh tenaga yang lebih ahli atau biasa kita sebut dengan paramedis. Aku pengen jelasin ke kalian tujuannya, tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu, karena di sini aku ngebahas topiknya P3K yang berpusat dengan Mitela, jadi aku bakal menjelaskan tujuan yang hanya berhubungan dengan Mitela. Yang pertama, tujuannya adalah mencegah infeksi pada luka. Infeksi itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup atau umumnya itu mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Nah, makanya dengan Mitela luka itu ditutup sehingga virus dan bakteri ini tidak mudah untuk masuk ke dalam luka. Terlebih biasanya kalau kita sebelum melakukan Mitela, biasa kan luka kita bersihin dulu. Nah, tujuan yang berikutnya yang kedua, P3K dengan Mitela ini bertujuan untuk menghindari kecacatan atau luka yang lebih fatal. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan seseorang mengalami kecelakaan ya, misalnya contohnya patah tulang. Nah, kalau misalkan dia patah tulang, itu sebenarnya nggak boleh tuh namanya gerak sana sini atau gimana gitu, karena itu sangat beresiko ya, entah tulangnya makin tambah retak atau ada pindah, jadi pengobatannya lebih susah. Kemudian yang paling ngeri itu kalau misalkan dia banyak gerak-gerak, kemudian saraf di dalamnya itu rusak tiba-tiba. Nah, kalau itu yang berbahaya. Makanya dengan menggunakan P3K Mitela ini kita akan meminimalisir gerakan-gerakan yang beresiko. Makanya biasa kalau kalian lihat pengobatan dengan Mitela kan ada yang kayak cuman kayak diikat-ikat gitu pakai kayu atau mana digendong gitu kan. Nah, itu untuk minimalisir gerakan. Nah, itu sekilas penjelasan tentang P3K. Kalian mulai tahu kan tentang P3K itu gimana. Nah, sekarang kita mulai beralih ke proses. Tapi sebelum itu aku pengen kalian tahu mengenai simpul yang akan kita gunakan dalam prosesnya. Oke? Jadi di sini aku udah ada tali dengan 2 warna ya. Nah, di sini kita bakal nggak pakai perban kok. Ini cuma buat contoh doang ya. Contoh untuk mengikatnya, karena nanti semua prosesnya itu akan menggunakan simpul ini. Pertama kita akan menggunakan simpul mati. Simpul mati itu cuma ikat biasa gini doang. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat lengkungan. Maksudnya lengkungan tuh gimana? Jadi tali ini akan melengkung kepada salah satu tali. Contohnya gini ya, kalian bebas mau pilih tali yang mana. Kalau misalkan kalian pakai tali yang ini, berarti kalian arahnya ke sini. Nah, ini kan dia melengkung yang ini kan, tali yang ini. Nah, yang ini kalau pakai tali yang ini, kalian bengkok ke sini. Oke? Cuma satu aja kok yang perlu dilengkungin. Nah, di sini aku akan ngambil contoh tali yang ini yang dilengkungin ya. Di sini. Nah, tali yang nggak lengkung ini itu di bawah. Yang lengkung itu di atas. Oke? Kalau udah, kalian masuk dari bawah. Lalu naik ke atas. Lalu kalau udah tinggal ditarik. Nah. Seperti ini. Kalian bisa ngelihat di sini tali yang awalnya sini, ini kan merah sama merah ketemu lagi. Nah, di sini juga putih sama putih ketemu lagi.
kalau kalian pengen tahu itu benar atau enggak, kita kan kalau misalkan pakai mitela kan warnanya sama lah ya. Nah, jadi cara kalian lihatnya itu dari sini. Ini, kalau kalian lihat ini itu seperti mengikat, gabungin semuanya. Kemudian kalian bakal ngerasain kalau tali yang ini tuh kayak temu gitu. Nah, oke, kalian bisa lah yang ngeraba. Nah, itu contohnya. Kalau kalian masih belum ngerti, nanti kalian bisa kok cuma mundur ulang terus kalian slow mo, karena kan kita upload di YouTube. Nah, oke, sekarang waktunya kita masuk ke prosesnya. Nah, di sini maaf aku pakai dasi ya. Nah, kalian bentang, akan lebih bagus kalau misalnya kalian mau punya alas. Nah, kalau udah, kalian cari ujungnya ini, oke, lipat ke atas. Usahain kalau ini ke tengah ya. Habis itu kalian lipat lagi, sama ya, sama arahnya sama dengan kayak tadi. Nah, kalau ini kan tadi arahnya dari sono, sekarang kita arahnya balikkan dari atas, oke, dari sini. Nah, udah gitu aja. Oke. Nah, kalau dalam kasus urgensi, aku pengen ingetin kalian, kalau dalam kejadian nyata itu kan biasa kita urgent ya. Jadi, aku saranin kalian kalau misalkan kayak dalam situasi seperti itu, lipatnya itu jangan dielus-elus kayak gini. Rapi ya. Ini pelan-pelan gitu, elus-elus itu jangan ya. Kalian langsung aja lipat dengan cepat. Nah, ini segini. Yang perlu kalian pastiin tuh hanya ujung sama ujung yang benar-benar kelipat, udah gitu aja. Nah, udah kayak gini. Langsung serut juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Atau kalian banting kayak atau apa, yang penting jadi udah mulai bagus nih. Nah, yang perlu kalian ingat itu setiap udah lipat itu kalian mencari tengahnya, oke? Bentuk tengahnya. Karena kenapa? Nanti setiap kita mau nutup luka, tengahnya itu yang dipakai di tempat luka, oke? Nah, kasus pertama yang aku ajarin ini di dahi ya. Nah, perhatiin di tengah ya, tengah, tutup di lukanya, terus kalian bawa ke belakang. Coba ini dekat. Nah, kalau kalian ada di belakang, ini kalian pelintir, oke? Ini dipelintir, bawa ke depan lagi. Terus kita ikatnya pakai simpul yang udah kita pelajarin. Yang pertama, ingat ya, simpul mati. Nah, situ udah deh ikat. Nah, udah ya. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke yang bagian temporal ya. Jadi, ingat, kita dari tengah lagi. Temporal itu di mana? Temporal itu daerahnya sini nih, di atas telinga sini. Nah, kalau daerah sekitar temporal, cara pengobatannya kayak gini. Ingat ya, dari tengah. Tutup. Nah, yang di bawah ini dibawa naik ke sini, ke belakang telinga. Oke. Nah, ini kan yang ini tuh yang tadi dibawa ke bawah itu udah pendek. Yang pendek ini nanti dibawa ke depan. Sedangkan yang panjang ini nanti dibawa ke belakang. Ini belakang telinga. Kalian putar arahnya nanti di ini ya, atas telinga. Belakang, atas telinga. Nah, ini yang pendek dibawa ke depan.
yang panjang dibawa ke belakang ya, bawa belakang. Lalu kalau udah kita ikat aja kayak yang tadi. Ingat ya, di atas luka. Atau aku udah ingetin belum? Intinya nanti kalau yang sebelumnya sama yang ini kalian tuh harus ikat. Ingat ya, ikatnya itu di atas luka. Beda kasus sama mata nanti. Kalau mata emang nggak boleh. Nah, udah. Kita ikat aja. Nah, udah ya. Berikutnya aku bakal ngajarin kalian. Nah, tadi aku bilang kasusnya mata. Nah, kalau kasusnya mata, nanti kalian itu arahnya itu ke telinga sama ke kepala ya. Oke. Sebagai contoh, misalnya aku ambil mata sebelah sini. Oke. Jadi arahnya gini. Jangan gini. Oke. Kayak gini, ke atas sama ke telinga. Ya, karena agak telinga sini. Nah, ini kalian bawa ke belakang. Oke. Dibawa ke belakang. Kalian pelintir. Oke. Nah, yang ini nggak miring lagi, bawahnya lurus ke depan, kayak gini. Oke. Lalu udah deh, ikatnya jangan di atas mata, udah di sekitar sini aja, sekitar dahi ya. Ikat yang kayak kita udah pelajarin sebelumnya. Kayak gini. Nah, berikutnya aku bakal ngajarin kalian kasus kalau misalkan kalian terkilir. Kalau yang ini sesuai banget sama real life ya. Coba bawa sini ke meja. Sini aku contohinnya terkilir di kaki. Oke, itu yang paling sering tuh. Contohnya gini. Ingat, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan terkilir kayak gini, P3K yang harus kalian lakukan pertama itu adalah kompres dengan kantung ya, pakai kantung, jangan langsung es. Kantung es. Oke, kalian kompres bentar-bentar. Nah, kalau kalian udah kompres, nah tinggal kalian kasih kayak gini. Nih. Oh iya, paling harus kalian ingat lagi, kaki kalian harus 90 derajat. Karena kalau nggak 90 derajat nanti ya nggak ada guna. Soalnya kayak kendor nanti ikatannya. Dan emang nggak ngikat gitu, nggak nahan. Nah udah 90 derajat, kalian langsung angkat kaki dikit aja. Nah, kalian masukin. Ini kalian silang sini ya. Ngedekat lagi sini. Nah, ini kalau udah, ini ya aku lupa bilang, ini mesti kakinya di tengah ya. Ingat ya, di tengah. Nah, kalau udah, ini kalian posisinya itu di atas mata kaki. Oke? Pas di atas mata kaki. Di belakangnya udah, kalian cuma silang aja. Kita nggak ada pelintir-pelintiran lagi. Oke, cukup silang aja. Di sini kalian ini ngikatnya, maksudnya ya ininya kencang, tapi jangan terlalu kencang. Yang penting itu kencang, nggak longgar, oke? Nah ini juga, kalian nggak boleh ngangkat kayak gini, nanti kendor nih.
ngangkatnya gini aja, dikit aja, baru selipin dikit. Nah, kalau kalian ngangkat banyak-banyak ntar berubah fotonya dan nanti kalian jadi kendor. Nah udah gini, aku saranin kalian kalau dalam metode ini yang harus paling kencang itu di sininya, jangan di sini atau di sini ya, karena ini entah, apalagi di sini nih aliran darahnya entah ngalir gitu kalau terlalu kencang banget lah begitu ya, di sini karena ini ente yang nahan. Kalau udah ini di bawah juga cuma disilang aja, oke. Lalu di atas ini ya ikat kayak yang biasa kita tadi ya. Nah udah gini. Nah sekarang ini kan udah kaki yang terkilir nih. Sekarang aku bakal ngajarin kalian cara bikin gendongan. Sebenarnya aku juga pengen ngajarin kalian buat susun traktornya, tapi seperti yang aku udah bilang, bahannya itu banyak. Kain yang perlu kalian siapin itu ada banyak, sekitar 4 sampai 3 sampai 4 5 lah. Dan aku udah coba tanya-tanya, kalau katanya kalian susah buat ngumpulin ininya ya, mitelanya atau rebannya. Nah, jadi yang bakal aku ajarin itu di sini cuman bikin gendongannya aja dulu. Oke, ini kalian buka. Hal yang pertama, caranya itu sebenarnya ini itu harusnya dilakukan sama orang lain, ya. Cuma karena karena kita sendiri, jadi aku nanti bolehin kalian buat ini ya. Ngelepas ininya. Nah sebenarnya kalau dalam kasus yang sebenarnya ini kalian taruh dulu ininya ke teman kalian sini, oke. Nah tangan kalian, tangannya nanti kalian ini 90 derajat, harus 90 derajat, nggak lebih nggak kurang ya, 90 derajat ini. Nah kalau udah ini dibawa ke leher yang satunya lagi. Oh ya aku lupa bilang, perhatiin yang ininya, yang lancetnya ya, yang lancetnya itu yang ke arah siku, oke. Nah ini taruh ke sini. Nah nanti kalian ikat di sini di belakang ya. Makanya aku bilang ini harusnya dilakukan bareng orang, karena nggak mungkin orang yang lagi fraktur dia tangannya gerak-gerak ke belakang gini. Nah jadi aku bolehin kalian ikat kayak gini, oke. Dan coba posisiin kalian ya 90 derajat. Ini gendongnya. Bukan. Ikatnya sama aja kayak yang tadi ya, ikat mati ya, lalu nah udah. Nanti saat kalian ngobatin teman kalian itu ini tangannya dibuka aja. Kalau dia frakturnya bukan daerah sini ya, kalau frakturnya cuma daerah sini, nah ini tangannya dibuka aja biar jalur luasa, oke. Ini kalau misalkan ada ya, ada plester atau peniti, ini kalian bisa dipenitiin, ditutup ininya. Nah jadinya gini. Nah nanti aku bakal jelasin ya nanti kalian pengumpulannya gimana arahan dari kakak pendamping nanti. Oke sekian itu saja, terima kasih.